Halo pemirsa yang saya kasih, Anda sedang menyaksikan B430. Saya Philip Mantova, membawa acara Anda. Senang sekali Anda selalu menyaksikan program ini karena selalu setiap episode belajar sesuatu yang baru. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Kalau kita ditanya apa kabar, jawaban kita seringkali sama, yaitu baik. Terima kasih. Tapi apa sungguh benar setiap pemirsa dalam keadaan baik? Semuanya tertawa? Bukankah tidak sedikit di antara Anda yang hari ini dirundung masalah? Hati sedih, bahkan menangis diam-diam di dalam. Nah, hari ini di dalam episode ini saya mau memberi pengharapan bagi mereka yang bersedih hati atau yang putus asa. Ada sesuatu yang Anda tangkap yang akan mengubah hidup. Episode kali ini namanya Air Mata Kemenangan. Boleh orang itu sedih, tapi sedih dengan tujuan. Saya akan ajarkan kali ini akan ada pewahyuan-pewahyuan yang mendalam. Saya akan ajarkan kembali seni menangis di dalam Tuhan. Makanya namanya Air Mata Kemenangan. Saya yakin ini akan menjadi kunci Anda melonjak dalam iman, masuk ke dalam dunia mujizat-mujizat Allah. Maka itu pemirsa, sebelum 30 menit acara ini berakhir, tetaplah bersama dengan saya karena kita pasti menemukan rahasia mujizat kita. Ketika kita tahu bagaimana menangis dan berseru kepada Tuhan agar didengarkan. Saya peringatkan setiap penyakit di tubuh setiap pemirsa sebentar lagi akan pergi dan lenyap. Saya peringatkan sebentar lagi hidup akan diubahkan dan dosa juga akan diselesaikan di tahta Allah. Karena ketika kita berdoa dengan cara yang benar, maka sesuatu pasti akan terjadi dan segala sesuatu diluruskan. Jangan kemana-mana, mujizat segera datang mendekati Anda. Kami percaya kamilah pemenang Tuhan. Gunung tinggi-tinggi kan ku daki, jalan di lembah-lembah dalam kan ku lewati, karena kau bersamaku, hatiku tenang selalu. Sedang di laut luas-luas kan ku jalani, terbang ke awan tinggi-tinggi kan ku lalui, karena kau bersamaku, hatiku tenang selalu. Tak ku ragu karena hadirmu, bersamamu siapa lawanku. Akulah pemenang, ku kalahkan lawan. Tuhan di sisiku, Tuhan bersamaku. Nyanyikan, akulah pemenang, ku kalahkan lawan. Tuhan di sisiku, Tuhan bersamaku, jadi pemenang. Yang percaya pemenang berikan sorak-sorak baik dahsyat buat Tuhan. Seberang laut luas-luas ku jalani, terbang ke awan tinggi-tinggi kan ku lalui, karena kau bersamaku, hatiku tenang selalu. Tak ku ragu karena hadirmu, bersamamu siapa lawanku. Everybody sing with me. Akulah pemenang, ku kalahkan lawan. Tuhan di sisiku, Tuhan bersamaku. Katakan, akulah pemenang, ku kalahkan lawan. Tuhan di sisiku, Tuhan bersamaku, jadi pemenang. Air Mata Kemenangan. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan sebagai janji kemenangan kita. Mazmur pasal 56 ayat ke-9 bunyinya, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? By the way pemirsa, saya berada di sebuah hotel bersejarah saat ini juga yang Anda lihat di Surabaya. Dulu namanya Hotel Oranye. Tulis Oranye pun pakai huruf J, Oranje gitu ya. Karena tempat ini dulu adalah tempat penumpahan darah
arek-arek Surabaya memperjuangkan kota tercinta mereka agar bebas dari penjajah di zaman penjajahan Belanda. Nah, di sini tidak terbendung berapa banyak air mata, bukan hanya air mata, darah pun dicurahkan. Berapa banyak nyawa melayang di sini. Nilai sejarahnya luar biasa. Coba bayangkan, berapa banyak setelah kejadian itu ibu-ibu yang kehilangan putra-putra terbaik mereka. Ini adalah tempat di mana seperti bank air mata kota Surabaya. Disinilah diletakkan kesedihan tak terhingga, tetapi juga kemuliaan kejayaan buat kota ini. Karena itu kota ini disebut pahlawan, kota pahlawan. Nah, saya yakin sebuah tempat yang begitu bersejarah tidak boleh diubah. Pemerintah melarang tempat ini diubah, kecuali direnovasi. Kalau dulu Hotel Oranye, hari ini tempat ini adalah hotel modern. Tetapi tempat ini kalau Anda lihat ya, setiap bagian-bagiannya semua tidak berubah loh. Hanya sekedar desain interiornya sana-sini diperbaiki. Sama dengan kehidupan kita. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tabung dalam kirbatmu. Bukankah semua itu kau daftarkan? Kalau kita menangis hanya mengasihani diri sendiri, tidak ada nilai lebih. Kosong di dalam kitab-kitabnya Tuhan. Tidak ada nilai tambahnya. Tapi kalau kita sedih, kita jalan mil kedua. Contohnya, kalau saya sedang dilukai oleh orang, difitnah, disalah ngerti, diperlakukan tidak adil. Kalau saya menangis marah-marah, itu biasa, semua orang berdosa juga bisa. Tapi kalau saya menangisnya karena Tuhan aku sakit hatiku, tapi aku mau ngampuni, nangisnya karena berusaha mengampuni di dalam doa, maka tangisan air mata itu bernilai sejarah di mata Allah. Maka Anda menjadi tempat bersejarah yang tidak bisa diubah oleh seluruh neraka. Bisa berubah sana sini direnovasi, hidup Anda bisa diputar kanan kiri karena ulah orang lain, tapi tetap pada bangunan, pada tempat, pada lokasinya tidak berubah. Allah punya rencana mendatangkan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Kalau Anda sekali tempat bersejarah, tidak bisa digeser dari pengharapan Allah dalam kehidupan Anda. Anda pasti menang ujungnya. Air mata itu bukan air mata buaya, pura-pura, bukan air mata sia-sia, pasti menang ujungnya. Karena Anda tidak meratapi kepahitan. Anda sedang meratapi dan menangisi pengampunan. Pokoknya saya harus bisa mengampuni hari ini. Kalau yang begitu, tak akan pernah dihapus. Siapa berani hapus? Seperti di tempat ini, siapa berani lenyapkan memori, harus berhadapan dengan pemerintah. Siapa yang berani menghapus air mata seperti itu dalam kehidupan seseorang, berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Seluruh neraka pun tak dapat mengubah nasibmu. Ini nasibmu, kemenangan. Terimalah itu. Air mata kemenangan. Itu air mata seperti apa ya? Ayo kita baca lebih lanjut, saya jelaskan. Ayat 10 berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Air mata kemenangan itu pertama-tama ada di ayat 10. Dikatakan, ku yakin Allah memihak kepadaku. Yang pertama, air mata iman. Kalau mau nangis, jangan nangis karena ketidakpercayaan. Apalagi karena keluhan. Mengeluh boleh, sedih nggak apa-apa. Tapi pastikan langkah selanjutnya diambil juga. Atau langkah kedua, mil kedua tersebut yang diajarkan Yesus. Kalau ada orang paksa kita jalan mil pertama, jalan mil kedua. Mil kedua itu adalah iman. Menangislah kalau perlu. Berteriaklah. Tetapi tujuannya adalah agar percaya. Iman adalah targetnya. Bukan hanya curhat semata-mata atau mencurahkan isi hati saja. Gak ada gunanya kan ada orang yang konseling. Yang maunya cuma hanya didengarkan saja, hanya mengeluh-mengeluh, komplain-komplain, salahin sana situ. Kalau begitu gak akan pernah sembuh. Ku yakin Allah di pihakku. Pemazmur mengucapkannya dengan air mata menderu-deru. Aku yakin Allah di pihakku. Begitu. Yang kedua di ayat 11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Pertama pakai kata Allah, itu umum sekali untuk memanggil Tuhan Allah semesta. Tapi kedua berkata Tuhan, Lord, itu artinya Engkau Tuanku, majikanku, berarti ada penundukan. Air mata yang kedua adalah air mata ketaatan. Kalau memang kau menyembah Tuhan, jadikan Tuhan betul-betul Tuhan dalam hidupmu. Nah kita berkata, Tuhan, aku sakit ini Tuhan, tapi nggak apa-apa, aku tetap akan mengampuni. Aku sakit ini Tuhan, nggak apa-apa, aku tetap akan berbuat baik. Rasanya nggak gampang Tuhan dibilang begini, tapi aku mau melupakan.
Rasanya susah melawan arus, tapi aku tetap mau taat kepadamu dan hidup suci dan kudus. Biar apa kata dunia, terserah mereka. Itu dia, air mata ketaatan. Pertama, menangis untuk percaya. Kedua, menangis untuk melangkah. Jangan takut. Ketiga, jangan takut sama manusia. Ayat 12 berkata, aku nggak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Setelah kita melangkah kan pasti akan banyak oposisinya. Banyak orang yang minimal lah berkata begini dan begitu tentang kita. Oh, kamu gini, fanatik, apa segalanya. Air mata ketiga, air mata penganiayaan. Kalau memang kita harus bayar harga, ya bayarlah. Lebih baik saya nangis, tapi ada tujuan. Daripada saya berderu-deru, air matanya keluar. Ujungnya hanya mata bengkak, hidup nggak berubah. Nah, saya berikan satu kesaksian. Ada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan di masa kecil saya. Setelah lulus SD di Indonesia, saya sekolah di Singapura. Di sana, saya pernah mengalami pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh guru sendiri. Waktu itu saya masih terlalu kecil untuk mengerti, teman-teman saya satu-satu jadi korban, termasuk saya. Sehingga saya membenci sekali guru itu. Ketika saya telah pindah, kuliah, dan saya kenal Tuhan. Suatu hari, saya setelah lagi sekolah di Kanada, saya mau pulang ke Indonesia lewat Singapura. Tiba-tiba rasa benci itu muncul semua. Padahal saya sudah kenal Tuhan. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa masalah itu belum diselesaikan di dalam hati. Saya belum pernah istilahnya apa ya, menangis menderu-deru untuk hal itu. Kalaupun saya menangis dulu, itu menangis karena benci. Tapi hari itu saya mengambil keputusan, kalau saya mampir Singapura ketemu orang itu saya pasti akan bunuh. Karena saya dulu orangnya keras sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, ampuni. Saya bilang, susah Tuhan, susah ampuni. Lalu Tuhan bilang lagi ampuni. 7 kali Tuhan terus bilang ampuni. Ampuni 7 kali, 70 kali. Saya berkata, mana bisa? Lalu saya mulai menangis. Hati saya dipenuhi benci. Tiba-tiba benci yang sudah dipendam sejak saya masih elementary, masih anak sekolah dasar, muncul semua di hati. Perasaan-perasaannya, saya ingin membalas. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu hanya menangis karena benci, ujungnya setelah selesai menangis, mata kering bengkak, tidak hanya itu, bencimu bertambah. Kamu tidak akan keluar dari masalahmu, malah berputar-putar di sana semakin dalam, semakin mandi di dalam lumpur dosa. Kamu mau keluar atau tidak? Tuhan tanya sama saya, iya. Kalau gitu, menangislah kalau perlu. Karena hatimu sedang pedih. Tapi menangislah dengan visi. Apa visinya? Menangis untuk taat. Menangis untuk percaya. Beriman percaya. Katakan di mulutmu, Tuhan aku ampuni. Susah Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama saya, ampuni. Tuhan aku ampuni. Saya menangis menjadi-jadi. Aku ampuni. Saya menangis menjadi-jadi. Tuhan bilang, sekarang pakai air mata ketaatan. Katakan, kalau sampai ketemu orang itu, atau sesama bangsanya lah minimal. Kadang-kadang kita ini kalau trauma sama satu orang, satu keluarganya kena semua. Satu negaranya juga. Sekali benci sama satu orang yang berkewarganegaraan tertentu, seluruh negaranya jadi tumbal. Semuanya jadi kita benci sekalian. Saya berkata, Tuhan bilang sama saya, langkah ketaatan sekarang, kamu juga harus mengampuni dia. Kalau ketemu sama dia, kamu harus memberkati umatnya, memberkati people-nya, negaranya. Aduh Tuhan. Lalu air mata penganiayaan. Saya melihat semua orang di seluruh dunia ini balas-membalas. Saya merasa sendirian, tapi Tuhan berkata, kesepianmu itulah penganiayaanmu. Tetap tinggal dalam hadiratku, dalam kehendakku. Tidak lama kemudian, saya menang. Saya pergi ke Singapura, tidak laksanakan niat saya, cari orang itu, saya cincang-cincang. Tapi saya ampuni dia. Mau tahu apa yang terjadi? Saya tidak pernah ketemu dia. Hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana hidup saya sudah bebas, merdeka, dan happy. Ternyata air mata itu kalau dicurahkan bukan untuk mengasihani diri, apalagi hanya meratapi nasib, ternyata berkuasa luar biasa kalau didaftarkan di surga. Ternyata air mata saya tahun-tahun itu ketika mengampuni telah berubah menjadi benih-benih yang ditaburkan untuk kebangunan rohani. Sebentar Anda akan melihat video ini dan melihat bagaimana air mata pengampunan berubah menjadi sebuah kebangunan. Tidak lain di sebuah negara tempat saya pernah dilecehkan. Tapi Tuhan berkenan untuk memberi belas kasihan, yaitu Singapura. Are you ready? 好，你准备好了没有 I will say 1, 2, 3. We jump together. ？All right，那1、2、3，我们一起跳。 OK？好，肯定啊。那你不用翻译了，现在我1、2、3，我们就一起跳，好不好？好，好，好。跳了之后啊 ，OK，you have to take our picture。跳下去之后，我们就要握手，跟他们握手。你也是要握手，好的我也是要握手。好的 OK，greet them，greet them。OK？ OK，good。 OK？You ready？ 1、2、3。 You know I expected that.
Would you please greet them for me? Sure. Carry him. Take a picture. People got healed everywhere. 那到处呢，人得到医治。 And let me tell you something, people. You better repent tonight. 神的子民啊，我告诉你一件事呢，你必须要悔改啊！ Happy day， 你洗净我的罪恶。Happy day， Silver or gold, I do not give. 生命金与银我没有得给你， But what I have, I give to you. 但是我所有的我要给你。 Power of the Holy Spirit 圣灵的能力， be yours in Jesus' 奉 name. 耶稣的名赐给你。 Receive. Hallelujah. 你是伟大的圣迹，无人能与你相比，无人能与你相比。你是伟大，你是伟大的圣迹，无人能与你相比，无人能与你相比。 He ate more because he's stronger. 他吃的比较多，因为他比较强壮， Almost a quarter was 1/4都已经吃掉了。 I saw brain leaking. 我看见那个脑浆流出来， I cried like crazy. 我就疯狂的在那边哭泣。 And I asked Jesus, 你们要去哪里？我就问耶稣 Hello, you two, where are you going? 你们要去哪里？你们要去哪里？ Stop. 停下。 Stop. 你们要去哪里？ Look, after you ask, hey. Okay, go. Who wants to follow? 还有谁要跟着走？ Someone just told me in the face, I 拒绝耶稣. I reject Jesus. 有人就直接告诉我说，我拒绝耶稣。 Who else want to go? 还 Go. 有谁要走？ At least he made his decision clear. 至少他的决定非常的清楚。 He lied in the first time because he couldn't tell me the truth. 他第一 He 次 said, 我要上去. I want to go up. 他第一次说谎，他没有办法告诉我，他真实想要说我要上去， Nothing I can do about now. 我没有办法做任何的事。 At least his decision was clear. 至少他的决定，他做了决定。 But are you clear with your decisions? 你的决定，你做了吗？ 奉主耶稣的名，释放他们！伟大的是你为我生命，是我的完全，你是我一生唯你的宝藏，是我全所有，是我的最爱，耶稣我主。尊重。 Sekarang waktunya kita berdoa. Sebagian pemirsa, jangan takut menangis kalau memang harus. Kalau memang Anda ingin sekali untuk mencurahkan hati, jangan peduli sekeliling Anda sekarang. Perhatikan ke sini. Roh Kudus ada di sini bersama dengan kita. Ulurkan tangan Anda ke depan. Kita akan berdoa. Apapun kepedihan hati Anda, bawa kepada Tuhan. Apapun pergumulan kebutuhanmu, sekarang waktunya berseru. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang terulur ke depan. Lihat kehidupan setiap pemirsa yang membutuhkan. Tuhan, lawat Tuhan, jamah. Saya bisa merasakan saat ini juga banyak yang menangis di kalangan pemirsa. Anda jangan tanya, mengapa aku menyaksikan program, menonton televisi, kok bisa nangis seperti ini ya? Itulah jamahan Tuhan. Itulah kuasa Roh Kudus. Dia meluluhkan hatimu agar engkau menerima sesuatu. Terimalah, terimalah. Oh, saya bisa dengar sekarang tangisan suara. Beberapa pria, beberapa wanita, ada yang tangisan penyesalan, ada juga tangisan amarah, kemarahan, ada juga yang karena tangisan penyesalan, ada yang juga keraguan.
bermacam-macam motivasi di balik air mata, tapi satu visi. Semua kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau taat sekalipun dianiaya. Terima kasih ya Tuhan. Setiap hati saat ini saya rasakan ada banyak hati yang sekarang menerima Tuhan Yesus pertama kali. Oh, terimalah Sang Juru Selamat. Oh, terima kasih Tuhan, dan sembuhkan penyakit itu. Penyakit itu, gusi berdarah, terus keluar darahnya. Anda sudah pergi ke dokter berkali-kali percuma. Karena masalahnya adalah semangat yang patah. Terimalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan untukmu. Ada satu ibu yang khawatir terus anaknya udah panas, ini sudah terus-menerus datang pergi selama 1 bulan. Dan ada juga ada satu orang yang 6 bulan ini batuk tidak selesai-selesai, anak kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mama, tangisanmu didengar oleh sorga. Kesembuhan anak Anda saat ini. Lihat anak Anda berubah di dalam nama Yesus. Kalau ada di sekeliling Anda, tumpangkan tanganmu kepadanya. Terima kasih Tuhan. Semua akar kepahitan aku cabut dalam nama Yesus. Tinggalkan orang itu, tinggalkan tubuh itu. Iblis, setan, roh kepahitan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap orang yang pernah dilecehkan, khususnya yang sekarang udah dewasa, saya rasakan ada banyak yang pernah mengalami pelecehan, kekerasan maupun seksual masa kecilnya, pernah dikecewakan orang. Ampuni, ampuni, ampuni. Sekarang ampuni, katakan aku ampuni. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Tinggalkan roh kepahitan. Anda seperti merasa seperti mau muntah rasanya, seperti ada sesuatu yang mau tumpah. Biarin aja. Pergi ke kamar mandi sekarang, tumpahkan, nggak apa-apa. Karena itu roh jahat sedang keluar semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semakin nyata terasa kuasa Roh Kudus lewat Before 30. Seperti ada eskalasi dari satu episode ke berikutnya. Kuasa Tuhan semakin hari semakin tinggi. Doakan kami terus ya pemirsa, agar kami terus bisa mengudara menjadi berkat buat Nusantara. Dan saya mau menguatkan Anda. Mulai hari ini dalam segala pergumulanmu engkau tidak sendiri lagi. Kami tim Before 30 selalu diam-diam di belakang layar tanpa Anda ketahui, mendoakan dan mencucurkan air mata kami untuk pemirsa. Kami mengasihi Anda. Sampai jumpa episode berikutnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. We go. Woo. Batuku dan kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, katakan kau, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu, walau badai hidupku ini, namun tanganmu Tuhan pegang. Sampaikan tangan bersama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semua tepuk tangan bersama-sama. Tak terlukiskan
kasih yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah. Tiada bandingannya. Kekal kasih, setia menjaga. Kan ku nyatakan bahwa siapa semuanya Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kekal kasih-Mu, setia kan ku nyatakan bahwa siapa mantap, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Bisa tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Tepuk tangan yang lebih tinggi lagi.